Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dan pagi. Di sini saya akan membahas sedikit hal yang sering kita jumpai dan sering kita dapat, karena ini hasil dari kita sendiri. Tidur kita dapat, mau mandi kita dapat. Ini adalah sesuatu yang banyak sekali kita jumpai di dekat kita, di samping kita. Dan ini adalah sampah. Kalau sampah itu kan terbagi atas dua. Satu sampah basah atau organik, satu sampah kering atau anorganik. Di sini saya akan lebih fokus untuk membahas tentang sampah kering. Sampah kering itu terbagi atas beberapa juga, yaitu dari hewan, dari tumbuhan, dan tambang. Contohnya dari hewan itu kayak sesuatu yang kita pakai dari bulu domba. Kita gunakan jadi kain atau jadi celemek pada saat musim dingin. Terus dari bahan tambang itu kayak besi, plastik, dan semacamnya yang kita sering gunakan dalam perabot rumah tangga atau apalah kayak gitu. Terus yang kedua dari tumbuhan. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga itu dari tumbuhan. Kayak kertas, kita gunakan kertas sebagai alat untuk menulis, menggambar, kita gunakan itu. Jadi sekarang dalam sampah plastik. Sampah plastik itu ternyata bisa digunakan untuk menciptakan suatu gas. Bisa menciptakan suatu gas yang kita bisa gunakan. Dan di video ini saya akan perlihatkan bahwa ternyata plastik itu bisa menghasilkan gas yang dapat kita gunakan sehari sebagai pengganti kompor. Dia seperti ini. Nah, gini, saya dapat data, ternyata di Jepang itu sampahnya pun itu punya tanggal gitu, punya tanggal bahwa sampah ini hari ini diambil, sampah ini hari ini diambil. Nah, coba bayangkan di Indonesia, orangnya saya tidak teratur, apalagi sampahnya. Sedangkan di Jepang sampah saya teratur, apalagi orangnya. Jadi terbalik sekali dengan Indonesia. Ada data yang saya dapat seperti ini. Jepang adalah negara yang sangat disiplin dalam mengelola sampah. Pemerintah Jepang telah membuat peraturan tentang pengolahan sampah yang diatur oleh pemerintah di masing-masing kota di Jepang. Bayangkan coba, di Jepang sendiri itu dikatakan bersih karena sampah saja punya aturan. Sedangkan di Indonesia, coba kita lihat. Saya menghadap ke sana, sampah. Menghadap ke situ, sampah. Jadi mungkin kalau saya menyarankan untuk sesuatu yang kedepannya, marilah kita kelola sampah kita sendiri. Marilah kita gunakan sampah sebagai apa yang di video tadi. Bahwa ternyata sampah itu juga berguna loh. Dan ini salah satu contoh yang
contoh video bahwa sampah di Jepang itu seperti apa. Seperti ini.この瓦礫の山が目に入るとやっぱり心が萎えてしまいます。一日でも早く女川町に家を建てたいな。早く瓦礫を撤去していただいて元の生活を取り戻したいっていうのが私たちの希望です。Jadi itu tadi yang saya sedikit paparkan tentang sampah, terutama terfokus pada sampah kering. Jadi kalau saya kesimpulan saya tentang apa yang saya katakan tadi ini, bahwa ayolah kita atur sampah kita, ayolah kita tiru Jepang. Bagaimana sih itu Jepang, kenapa bisa dikatakan negara yang sangat bersih, sangat teratur? Karena dia saja punya aturan tentang sampah. Kita manusia saja tidak diatur, apalagi sampah. Jadi ayolah, untuk yang nonton video ini, ayo kita rame-rame kita bersihkan apa yang ada dekat kita itu sampah. Karena dalam kita melihat sampah itu kotor kan, masa kita mau hidup dengan sesuatu yang kotor? Mungkin sekian dari saya, terima kasih.